Ya sudah. Oke. Oke, kembali lagi di Capstone Modul 2. Perkenalkan saya Kenzi Lamberto. Dalam hari ini akan mempresentasikan Capstone 2, yaitu data analisis mengenai New York City Taxi Problem dan Optimization. Oke, kita cerita dulu ya. Oke, jadi ini taksi itu kan sebagai pelengkap di jaringan angkutan umum di kota ya. Itu menjadi penghubung di tempat-tempat yang sebenarnya nggak ada transportasi umum dalam konteks taksi. Nah, jadi memang membantu di kota dan kita mau analisis data yang ada di taksi itu, taksi operational data, dalam rangka mencari tahu apa yang bisa kita optimalkan dalam operasional taksi. Oke. Problem statementnya itu, ya dalam dunia ini memang kita perlu meningkatkan kalau kita bicara tentang taksi, kita akan menganalisis perilaku dan preferensi konsumen yang memang akan membantu kita dalam membuat keputusan yang dapat dalam harapan ini ya meningkatkan keuntungan buat perusahaan taksi itu sendiri. Oke, jadi pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah permintaan taksi itu ada di mana sih? Kalau dari datanya, New York City Taxi and Limousine Commission. Terus, yang mana yang paling menguntungkan? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove perusahaan ya, tentu saja profitabilitasnya dalam hal ini. Oke, kita ke sini dulu. Set. Oke, ini berdasarkan data yang didapatkan. Data ini dimulai dari awal Januari dan berakhir di akhir Januari. Nah, kalau kita lihat data penggunaan trip ya, trip itu penggunaan taksi yang ada di New York City itu patternnya naik turun dan pattern itu tuh mengulang mingguan. Jadi di hari kerja jumlah penggunaan taksi naik, terus di weekendnya turun. Namun secara overall dia ada tren pattern naik. Jadi dia itu seasonal naik turun dengan overall pattern naik tipis-tipis. Dan titik terendah itu 31 Desember atau 1 Januari di 2023-nya. Dan titik tertinggi itu di 25 Januari 2023. Nah, kalau kita estimasi ke depannya ya, patternnya tetap segitu, namun akan naik terus nih apa jumlah keseluruhannya di bulan Februari akan meningkat asumsinya, walaupun memang tetap ada waktu dia turun, waktu dia naik, kurang lebih seperti itu. Oke, terus, nah ini kalau kita lihat, sebenarnya mengikuti jawaban yang tadi kita melihat tren bulan satu minggunya itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat memang dia tuh dari minggu, minggu kan akhir pekan itu dia sedikit, terus mulai hari kerja dia naik, naik, terus di Rabu turun sedikit, tapi hari Kamis naik lagi, Jumat turun dan Sabtu turun, kembali ke Minggu turun. Jadi memang pattern-nya itu terlihat, ini rata-ratanya mingguan. Itu ada ya kurvanya ya, naik turun antara hari kerja dan akhir pekan. Oke, terus nah, perjalanan terbanyak itu kalau tadi kan average harian ya, dari seluruh bulan kita rata-ratain. Nah, kalau ini tuh secara total trip itu yang paling banyak di hari Selasa 16,5% dari keseluruhan trip yang ada. Dan yang paling sedikit itu di hari Minggu 12%. Yang sebenarnya sih ya bedanya nggak terlalu jomplang tapi memang tetap ada perbedaan. Dengan rata-rata kemungkinan di sekitar 14 sampai 15% harusnya proporsinya kalau mau rata semua hari. Nah, ini menandakan bahwa memang orang banyak pakai taksi itu sepertinya buat kerja ya, karena memang hari kerja. Sedangkan hari Minggu mereka kalau berdasarkan data ini mungkin lebih memilih untuk berdiam diri di rumah ataupun mungkin menggunakan kendaraan lain, transportasi lain untuk liburan misalnya seperti itu. Oke, terus kita ke hourly trip line chart. Ini tadi kita analisisnya sudah secara harian ya, harian yang ada dalam suatu minggu. Terus kita fokuskan lagi nih ke analisis yang harian di suatu hari yang zaman ya jam hourly. Kalau kita lihat ini itu dari jam 0 sampai jam 23. Ini ada 24 jam. Kalau kita lihat
jam 5 pagi, itu paling sedikit jumlah penggunaan. Namun setelah itu jam 6 misalnya, terus jam 7, jam 8, sampai jam 9 dia tuh naik curam gitu, jumlah pengguna taksinya. Itu berarti memang kebanyakan orang pakai taksinya di jam segitu, di jam 6 sampai jam 9 ya orang masuk kerja. Itu jadi mendukung apa, perkiraan kita yang sebelumnya bahwa yang menggunakan tuh para pekerja. Terus dia agak landai, tetap meningkat sampai pukul 1 atau 2 dia ada peningkatan lagi. Cukup bagus juga peningkatannya sampai pukul 3. Nah, kalau ini kemungkinan bukan jam pulang kerja sih. Namun menurut saya mungkin waktu makan siang. Kendati demikian, jam pulang kerja tetap alami juga penggunaannya, lumayan landai dari kenaikan makan siang tadi, lalu turun di pukul 6. Jadi memang ternyata pas berangkat, terus ditambah ada jam makan dan jam pulang. Tapi itu juga demand-nya cukup oke, demand penggunaan taksi ini. Tentu saja mengartikan kita harus mempersiapkan armada nanti pas direkomendasi, ataupun ini kita bisa dynamically pricing, nanti juga ada di rekomendasi penjelasannya tentang ini. Jadi kita lihat kenaikan signifikan itu di jam ya 5 sampai jam 9 tuh naiknya drastis. Terus jam 1 sampai 4 naik lagi, terus mendatar sampai jam 6 baru turun ya. Sampai besok pagi lagi mengulang terus. Itu secara harian sekarang kita analisis secara lokasi, lokasi pick up. Pick up Boro. Boro itu kecamatan kalau saya baca ya. Oke, jadi dari sini bar chart ini kita melihat Manhattan itu paling banyak pengguna taksinya. Digunakan dalam 1 bulan ini sebanyak 39.436 trip atau sekitar 57,8% dari keseluruhan data taksi yang digunakan. Diikuti oleh Queens dengan 17.989 jumlah trip selama 1 bulan atau sekitar 26,37%. Terus yang ketiga adalah Brooklyn di 9.335 trip atau 13,7%. Nah, ini berarti 3 daerah ini memang yang kalau memang kita armada terbatas, itu kita perlu fokuskan ke daerah Manhattan yang memang banyak dipakai taksi kita. Namun tentunya kalau memang kita nanti perlu melakukan analisis demand market, nah, kompetitif analisis. Kalau sebenarnya di daerah-daerah lain ini Bronx, Staten Island area ataupun data yang tidak tercatat lokasinya di mana ini, ada demand taksi, demand transportasi, kita dapat melakukan semacam promosi di sana nantinya. Dalam rangka ya meningkatkan pendapatan dari kita ambil market share di sana. Tentunya analisisnya harus terpisah, bukan data operasional kita, namun data transport keseluruhan di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian kita di secara bureau, sekarang kita ke zone itu sub bureaunya, kelurahan mungkin kalau di sini. Kita mendetilkan lagi kalau demand taksi berdasarkan penggunaan taksi yang ada yang operasional NYC, banyaknya di East Harlem North. Itu 13.257 serta trip yang diambil. Kemudian diikuti oleh East Harlem yang South. Berarti ini ladang cuan East Harlem ini. Bisa nih kita ambil. Kita tambahin armada yang di sana. Tentunya kalau memang ini belum market share-nya 100% di kita bisa kasih promosi nanti di daerah-daerah ini agar menaikkan potensi kita. Terus kita analisisnya dari tadi udah secara lokasi, secara waktu, hari, dan jam. Sekarang kita ke analisis tipe pembayaran. Secara pembayaran paling banyak itu menggunakan kartu kredit. Itu 65%, 44 ribuan trip itu menggunakan yang menggunakan taksi itu bayarnya pakai kartu kredit. Nah, ini berarti kita harus menjaga sistem kartu kreditnya agar yang nggak bermasalah baik dari sisi kita ataupun dari sisi bank. Ya kalau gangguan, ya bisa gangguan misalnya ataupun kitanya ada internal error,
to center pelanggan kita. Nah, bisa juga kita menggunakan promosi kerjasama lah ya dengan Mbak. Misalnya kalau promo kartu kredit yang dapat poin aksi misalnya gitu, seperti semacam yang kartu kredit Traveloka, kartu kredit Pertamina gitu, kalau ini untuk menggait lagi lebih banyak pengguna ataupun nasabah baru biar tertarik pakai taksi. Oke, sepertinya tidak masalah, mungkin perlu menyiapkan kembalian uang kecil untuk di Armada kita kalau memang diperlukan. Terus trip distance pie chart, kalau kita lihat itu ternyata banyak kan pakai taksi itu untuk jarak pendek. Hmm, di bawah 3 mil, 70-an%. Nah, itu berarti ya it's good kita mendapatkan yang kurang dari 3 mil. Ah, apakah berarti kita perlu analisis market apakah taksi bisa kompetitif nantinya di jarak jauh kalau kita mau menggait customer ke depannya, mengenai peluang terpisah, atau memang kita ya sebaiknya dapat mempersiapkan sistem di mana orang itu, pelanggan, pengguna itu dapat di switch dengan cepat setelah sampai, terus masuk lagi semacam sistem order seperti Gojek atau Grab itu untuk New York. Kalau ada dua pilihan di sana. Terus secara amount, amount fare itu, duit yang didapatkan itu rata-rata mirip ya. Ini di setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tengah malam lah. Paling mahal tuh tengah malam, dan yang termurah itu malam. Nah, ini unik ya, kalau pagi dan siang mirip. Tadi kita lihat orang kebanyakan makanya ya pagi, siang, sore. Nah, mungkin kita bisa lakukan sesuatu di malam atau tengah malam ini. Walaupun sebenarnya ya kurang aman ya untuk pelanggan ya. Cuma kalau mau melakukan promosi kita bisa. Kemudian ini kalau secara lokasi, secara daerah, nilai rata-ratanya itu yang paling tinggi itu di Staten Island. Kalau untuk unknown ini perlu dibersihkan lagi datanya. Nah, yang masuk daerah mana. Nanti perlu ditanyakan ke tim bisnis yang lebih tahu, yang akan melihat datanya, domain knowledge-nya yang perlu didiskusikan. Nah, untuk paling tinggi itu Staten Island. Padahal dia paling sedikit setanya, dan Manhattan lebih murah. Ya, main volume sepertinya kita di Manhattan. Terus kalau kita tambahkan LWR, dia gede sekali. Cuma memang paling sedikit juga LWR ini. Jadi mungkin kita perlu promosi ataupun analisis lebih lanjut tentang LWR ke depannya. Ya, terus rekomendasinya tadi dan resultnya. Ya, penggunaan taksi itu paling tinggi itu di hari Rabu 25 Januari dan terendahnya itu 31 Desember atau 1 Januari. Itu ketiga. Pattern pelanggan itu ada naik turun penggunaan taksi itu mingguan, naik selama weekdays terus turun di weekend. Terus pemakaian taksi paling rendah tengah malam. Terus naik terus hingga puncaknya di sore hari. Manhattan wilayah pengguna taksi terbanyak dan pelanggan menggunakan taksi kita untuk jarak dekat kurang dari 3 mil. Secara Vermont terdapat rute dan permintaan yang cukup banyak juga itu di East Harlem misalnya sampai Upper West Side tadi. Tarif rata-rata lebih mahal tengah malam tapi paling murah malam hari. Tadi saya tadi. Terus pattern tarifnya itu kalau kita lihat tadi agak kurang konsisten ya, beda-beda. Nah, rekomendasinya yang penting itu kita perlu kesiapan armada taksi di weekdays, terutama di top 3 daerah tadi, di sore hari, di hari Kamis. Terus kita bisa bikin dynamic pricing untuk area high demand, kita bisa naikin, dan orang bakal tetap beli misalnya. Terus jika ingin lihat meningkatkan penggunaan taksi di weekend dan malam hari, bisa kita gunakan promosi insentif bagi pelanggannya ataupun bagi drivernya. Terus kita perlu penting menjaga sistem pembayaran kartu kredit kita, karena memang orang pakai itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.